Selamat malam, Net. Perkenalkan kami dari kelompok Praktikum Keamanan Cyber. Eh, dan pada malam ini kami akan menemukan tugas satu. Dan sebelum itu, perkenalkan kami, Rizky Pranata, kemudian Jevi Molinja, dan Jovin Kapalinggi. Eh, Langsung saja untuk demonya. Yang pertama, lab installing the Cyber Workstation. Nah, di sini part pertama itu eh, mempersiapkan komputer host untuk virtualisasi. Kemudian step pertamanya di sini yaitu mengunduh VirtualBox. Nah, di sini untuk mengunduh VirtualBox bisa diunduh melalui website yaitu Oracle VirtualBox. Kemudian yang kedua adalah mendownload virtual machine image filenya. Nah, untuk itu eh, kita akan mendownload di sini di CNN Cyber Workstation. Kemudian pada part yang kedua atau bagian yang kedua yaitu mengimport virtual machine ke VirtualBox inventory. Nah, untuk langkah yang di sini yaitu pertama kita buka Oracle VirtualBox-nya, kemudian di atas klik file dan import appliance. Kemudian eh, kita memilih file .ofa-nya yang telah kita download sebelumnya. Di sini filenya itu cyberops workstation.ova. Dan kita lanjut ke step berikutnya, kemudian kita finish di sini. Di sini sedang melakukan import, jadi eh, harus ditunggu dulu sebentar. Mungkin agak sedikit lama. Dan di sini CyberOps Workstation-nya sudah diinstal dan lanjut ke langkah kedua yaitu mulai virtual machine dan login. Di sini kita disuruh untuk memilih CyberOps Workstation, kemudian kita pilih tombol Start. Oke, untuk di sini ada error, tapi di modulnya telah disediakan yaitu change network setting. Tiga. Untuk langkah di sini kita pilih setting, kemudian pilih network yang sebelumnya bridge adapter menjadi NIT, kemudian klik OK. Dan di sini Cyber Ops-nya sudah siap digunakan, kemudian kita klik tombol Start untuk memulai virtual machine-nya. Oke, dan di sini di modulnya kita sudah diberi arahan bahwa username itu analyst dan passwordnya itu CyberOps. Dan kita login dan kita sampai di tampilan dari eh, virtual machine CyberOps. Dan pada step yang ketiga ini kita disuruh untuk eh, me- memperlihatkan
desktopnya, begini tampilan desktopnya. Kemudian terminal application-nya, untuk terminal itu di sini, begini untuk tampilan terminalnya. Kemudian file manajernya, file manajer begini. Di sini ada beberapa folder di dalamnya. Kemudian uh, web browsernya. Nah, untuk web browsernya di sini kita disuruh untuk membuka Firefox dan kita langsung klik dan tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah file search tool. Di sini kita bisa mencari nama filenya seperti apa. Nah, di sini kita sudah bisa mencari nama foldernya. Kemudian current user home directory. Nah, home directory-nya itu di sini. Home ada slash home slash analyst. Kemudian ada pertanyaan uh, daftar-daftar aplikasi di CyberOps. Guys, saya jelaskan tadi di pertama dari run program, terminal emulator, file manager, render, sampai logout. Kemudian yang step B itu kita disuruh untuk membuka terminal emulator dan kita di, di sini kita disuruh untuk mengetikkan sebuah komen yaitu IP address. Dan bisa dilihat untuk IP address-nya di sini itu alamat lokal yaitu 127.0.0.1/8. Kemudian sini langkah berikutnya yaitu kita disuruh untuk membuka web browser dan uh, gunakan search engine. Misalkan kita ingin mencari google.com dan ini untuk tampilannya kita sudah menggunakan untuk web browsernya. Uh, Kemudian langkah berikutnya itu step keempat yaitu mematikan virtual machine-nya. Di sini ada beberapa opsi yaitu menggunakan GUI dan di sini untuk tampilannya begini. Kita pilih close, kemudian muncul tampilan seperti ini. Dan ketika ingin mematikan ada beberapa opsi di sini yaitu save the machine state, kemudian send the shutdown signal dan power off the machine. Dan opsi berikutnya untuk mematikan virtual machine-nya itu dengan menggunakan command line. Jadi kita harus membuka terminal emulator dulu. Dan command-nya itu adalah sudo shutdown minha now atau sekarang juga. Kemudian enter dan jangan lupa untuk memasukkan password yaitu CyberOps. Di sini password yang salah itu CyberOps. Dan untuk virtual machine-nya berhasil di shutdown dan uh, lanjut ke langkah berikutnya yaitu pertanyaan uh, apa keuntungan dan uh, kerugian dari menggunakan virtual machine. Jadi uh, menggunakan virtual machine itu ada keuntungan yaitu pertama yaitu isolasi sistem.
Ini memungkinkan aman untuk menjalankan aplikasi tanpa mengganggu sistem utama. Kemudian multi operating system yaitu bisa menjalankan beberapa sistem operasi di satu perangkat, misalkan tadi CyberOps, kemudian bisa juga kali Linux. Kemudian yang ketiga itu kemudian backup dan restore. Di sini kita bisa membuat snapshot dan mengembalikan virtual machine ke kondisi sebelumnya, yaitu sebelum misalkan diinstal, kemudian kita menginstalnya lagi di perangkat lain, bisa dikembalikan. Kemudian untuk tujuan testing dan development. Nah, virtual machine ini cocok untuk kita kita ingin mentes sebuah aplikasi atau sistem tanpa uh, takut akan risiko ke sistem utama kita atau komputer kita sendiri. Kemudian adapun kekurangan yaitu performa lambat karena lebih menggunakan banyak sumber daya, kemudian konsumsi RAM dan CPU tinggi, kompatibilitas terbatas, karena ini mungkin beberapa perangkat lunak atau software tidak berjalan optimal di virtual machine. Kemudian konfigurasi yang rumit, misalkan terutama untuk pemula dan atau kebutuhan yang lebih kompleks. Kemudian demikian lanjut ke modul berikutnya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam lab Cyber Security Case Studies. Langsung saja masuk ke dalam teks yang pertama, yaitu Conduct Search of High Profile Cyber Attacks. Step yang pertama itu dengan menggunakan mesin pencari favorit Anda, melakukan pencarian untuk setiap serangan cyber yang tercantum. Nah, pencarian ini memungkinkan untuk memunculkan banyak hasil mulai dari artikel berita hingga artikel teknis. Yang pertama itu pelanggaran keamanan depot rumah, target pelanggaran kartu kredit, virus Stuxnet, dan peretasan hiburan Sony Pictures. Step yang kedua ialah bacalah artikel-artikel yang ditemukan dari pencarian Anda pada langkah 1A dan bersiaplah untuk mendiskusikan dan memberikan hasil penelitian Anda tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa dari setiap serangan. Masuk ke dalam teks yang ketiga, yaitu untuk pertanyaan pertama, siapa saja menjadi korban dari serangan tersebut? Korban utama dari serangan Stuxnet adalah fasilitas nuklir Iran, khususnya fasilitas pengayaan uranium di Natanz. Serangan ini menargetkan sistem kontrol industri yang mengoperasikan sentrifugal untuk pengayaan uranium. Maksud ke pertanyaan bagian B, yaitu teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu. Stuxnet adalah bom komputer yang dirancang khusus untuk menyerang programmable logic controller yang digunakan dalam sistem kontrol industri. Bom ini mengeksploitasi kerentanan SERDE di sistem operasi Windows dan perangkat lunak Siemens yang mengendalikan PLC. Masuk ke dalam pertanyaan bagian C, yaitu kapan serangan terjadi di dalam jaringan. Serangan Stuxnet pertama kali terdeteksi pada tahun 2010, namun diyakini telah aktif sejak tahun 2009. Bom ini menyebar melalui perangkat USB yang terinfeksi dan kemudian menginfeksi sistem kontrol industri yang rentan. Masuk ke dalam pertanyaan bagian D, sistem apa saja yang menjadi target? Target utama Stuxnet adalah sistem kontrol industri yang menggunakan PLC Siemens, khususnya yang mengendalikan sentrifugal di fasilitas pengayaan uranium Iran. Sistem SCADA yang mengontrol mesin industri, PLC Siemens Systematic S7300 dan S7400 yang digunakan untuk mengontrol sentrifugal dalam pengayaan uranium. Masuk ke dalam pertanyaan bagian E, apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai? Motivasi di balik penyerangan ini diduga berasal dari Amerika Serikat dan Israel sebagai bagian dari operasi Olympic Games yang bertujuan untuk menghambat program nuklir Iran tanpa melakukan serangan militer langsung. Dengan infeksi sistem kontrol, Stuxnet berhasil menyebabkan kerusakan pada sekitar 1.000 dari 5.000 centrifugal Iran, sehingga memperlambat produksi uranium mereka. Masuk ke dalam pertanyaan bagian F, apa hasil dari serangan itu? Dampak dari serangan ini sangat besar, tidak hanya terhadap program nuklir Iran, tetapi juga terhadap
dunia keamanan cyber secara keseluruhan. Exposure Stuxnet ke publik mengungkapkan ancaman perang cyber yang nyata dan meningkatkan kewaspadaan negara-negara lain terhadap kemungkinan serangan serupa di masa depan. Stuxnet menjadi presiden penting dalam dunia cyber warfare, menunjukkan bagaimana kode berbahaya dapat digunakan untuk menghancurkan infrastruktur kritis tanpa perlu serangan fisik. Masuk ke dalam bagian Lab Learning of Details of Attack. Oke, langsung saja masuk ke dalam step yang pertama, yaitu apa kerentanan tersebut. Nah, kerentanan pada perangkat medis IoT. Banyak perangkat medis yang terhubung ke perangkat internet, seperti pompa insulin dan monitor detak jantung. Rentan terhadap serangan cyber karena lemahnya keamanan, beberapa perangkat ini menggunakan kata sandi default yang mudah ditebak atau memiliki firmware yang tidak diperbaharui. Masuk ke dalam step yang kedua, siapa yang mungkin mengeksploitasinya? Jelaskan. Yang, yang mungkin itu yang pertama, peretas atau hacker bisa mengeksploitasi kerentanan ini untuk mengakses data medis pasien atau bahkan mengontrol perangkat. Yang kedua, kelompok kriminal cyber dapat menggunakan akses ini untuk memeras rumah sakit dengan ancaman mengganggu fungsi perangkat medis. Yang ketiga, negara atau kelompok teroris bisa mengeksploitasi perangkat medis dalam serangan cyber terhadap infrastruktur kesehatan nasional. Masuk ke dalam step yang ketiga, yaitu mengapa kerentanan itu ada. Kerentanan ini ada karena banyak perangkat IoT dirancang tanpa menjadikan keamanan sebagai prioritas utama. Selain itu, komunikasi data antar perangkat IoT seringkali tidak dienkripsi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko peretasan. Firmware perangkat juga jarang ditemui, membuatnya rentan terhadap eksploitasi oleh peretas yang mencari celah keamanan. Karena itu, pengguna kata sandi default yang mudah ditebak atau tidak pernah diubah oleh pengguna semakin memperburuk tingkat keamanan perangkat IoT. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan perangkat IT sebagai target yang rentan terhadap serangan cyber. Masuk ke dalam step yang keempat, apa saja yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan. Nah, untuk membatasi kerentanan ini, langkah-langkah keamanan yang ketat harus diterapkan dalam penggunaan perangkat IoT. Salah satu cara utama adalah dengan menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi komunikasi data antar perangkat agar tidak mudah disadap oleh peretas. Selain itu, mengganti kata sandi default dengan data yang lebih kuat, serta menerapkan autentikasi dua faktor dapat meningkatkan keamanan akses perangkat. Lanjut ke dalam, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk dalam topik lab visualizing the black hats. Kita langsung masuk saja ke bagian task keempat. Siapa penyerang itu? Kelompok Contir Ransomware sudah atau bisa disebut juga kelompok peretas yang terkenal karena menyerang perusahaan besar menggunakan ransomware. Kemudian, organisasi atau kelompok apa yang terkait dengan penyerang? Conti adalah kelompok peretas berbasis di Rusia yang sering menargetkan perusahaan keuangan, layanan kesehatan, dan lembaga pemerintahan. Apa motif mereka untuk menyerang? Motif mereka adalah keuntungan finansial. Conti menggunakan ransomware untuk mengenkripsikan data perusahaan dan meminta tebusan untuk em, bentuk Bitcoin agar bisa dikembalikan data-data perusahaan itu. Kemudian, metode serangan apa yang digunakan? Metode yang mereka gunakan ada beberapa, tapi kita mengambil pertama ialah phishing email, dan yang kedua adalah eksploitasi keterangan dalam perangkat lunak yang belum diperbarui. Kemudian, apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis? Nah, kerentanan penggunaan perangkat lunak tidak diperbarui, kurangnya sistem pencadangan yang aman, dan karyawan kurang terlatih dalam mengenali email phishing. Dan target mereka adalah bank, finance, dan perusahaan asuransi. Bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Yang pertama, menggunakan cadangan data yang terenkripsi dan offline. Yang kedua, meningkatkan kesadaran karyawan tentang phishing, memperbarui perangkat lunak dan sistem keamanan secara berkala, menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS atau IPS. Nah, tas kelima, siapa penyerang itu?
Yang pertama adalah kelompok Anonymous, sebuah kelompok hack aktivis yang sering melakukan serangan cyber untuk tujuan politik. Yang kedua adalah organisasi kelompok yang terkait dengan penyerang. Nah, Anonymous adalah kelompok global yang tidak memiliki struktur, kepemimpinannya tetap, dan sering menyerang pemerintah, organisasi besar, perusahaan yang dianggap tidak etis. Pertanyaan berikut, apa motif mereka untuk menyerang? Nah, protes politik mereka sering menyerang situs web pemerintah yang mengisipkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. Metode serangan apa yang digunakan? Nah, metode serangan yang mereka gunakan adalah Distribute Denial of Service atau DDoS, menyerang server dengan lalu lintas yang sangat besar hingga tidak dapat diakses oleh pengguna lain. Dan yang kedua adalah Defacing Website, mengubah tampilan situs web dengan pesan protes. Pertanyaan berikut, apa target dan kerentanan yang didudukan terhadap bisnis? Nah, targetnya adalah situs web pemerintah, platform pemilu, atau situs berita resmi. Nah, server yang tidak memiliki perlindungan anti-DDoS, sistem kemampuan yang tidak diperbarui, dan infrastruktur teknologi yang sangat lemah. Pertanyaan F, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Nah, caranya adalah menggunakan layanan anti-DDoS seperti Cloudflare atau Akamai, dan juga memisahkan server penting dari akses publik. Dan yang terakhir, menetapkan sistem monitoring lalu lintas untuk mendeteksi serangan lebih awal. Nah, atas keenam, serangan spyware pada rumah sakit. Siapa penyerangnya? Penyerangnya adalah APT28 atau Fancy Bear, kelompok peretas yang dikenal melakukan serangan spionis cyber. Pertanyaan B, organisasi atau kelompok apa yang terkait dengan penyerang? Organisasinya adalah APT28, adalah kelompok peretas yang diyakini terkait dengan intelijen Rusia yang sering menargetkan organisasi besar seperti pemerintah, militer, dan sektor kesehatan. Pertanyaan C, apa motif mereka menyerang? Spionisme dan pencurian data medis sensitif. Mereka menargetkan rumah sakit untuk mencuri data pasien, penelitian vaksin, dan informasi medis lainnya. Pertanyaan D, metode apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan spear phishing, email dengan lampiran berbahaya yang berisi malware spyware, dan juga eksploitasi keterangan pada sistem IT di rumah sakit. Pertanyaan E, apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis? Nah, target mereka adalah rumah sakit, laboratorium riset, perusahaan farmasi. Dan kerentanan mereka adalah penggunaan jaringan IT yang lemah, karyawan yang kurang sadar akan keamanan cyber, dan sistem perangkat lunak yang tidak diperbarui. Pertanyaan F, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Nah, untuk dapat dicegah dan dikurangi, yaitu melakukan pelatihan keamanan cyber kepada beberapa karyawan, memperbarui sistem perangkat lunak secara berkala, menggunakan enkripsi untuk melindungi data pasien, memantau lalu lintas jaringan dengan sistem deteksi ancaman. Nah, kita masuk ke topik berikut, yaitu Lab Becoming a Defender. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam step. Yang pertama adalah melakukan pencarian sertifikasi. Pertanyaan A, dengan menggunakan mesin pencarian favorit Anda, lakukan pencarian untuk sertifikasi yang paling populer. Nah, sertifikasi yang paling populer yang kita dapatkan adalah ada 5, yaitu CompTIA Security Plus, Certified Ethical Hack atau CAH, kemudian Certified Information System Security Professional, yang keempat Certified Information Security Manager, dan yang terakhir adalah Certified Information System Auditor. Nah, pertanyaan B. Pilih 3 sertifikasi dari atas dan berikan rincian lebih lanjut di bawah ini tentang persyaratan sertifikasi atau pengetahuan yang diperoleh. Misalnya vendor tertentu atau netral, jumlah ujian untuk menetapkan sertifikasi dan persyaratan ujian, topik yang dicangkupi, dan lain-lainnya. Yang pertama, kita mengambil adalah CompTIA
TIA Security Plus. Vendornya netral, jumlah ujian adalah satu, persyaratan ujiannya adalah disarankan memiliki pengalaman kerja di keamanan jaringan dan sertifikat jaringan plus sebelumnya. Kemudian topik yang dicangkup adalah manajemen ancaman, kriptografi, manajemen identitas, sistem keamanan, identifikasi dan mitigasi risiko keamanan, kontrol akses jaringan dan infrastruktur keamanan. Yang kedua, kita mengambil Certified Ethical Hacker atau CAH yang vendornya adalah AC Council. Jumlah ujiannya satu, persyaratannya disarankan untuk pengalaman kerja di bidang keamanan informasi dan mengikuti pelatihan resmi CAH. Dan topik yang dicangkup adalah pengantar kemampuan informasi, penilaian dan pengujian, keamanan, hacking ethics, keamanan sistem dan jaringan, perangkat lunak keamanan, dan serangan terhadap sistem dan jaringan. Yang ketiga, kita mengambil Certified Information System Security Professional atau CISSP. Vendornya adalah ISC, jumlah ujiannya satu, persyaratan ujian memiliki minimal 5 tahun pengalaman kerja, di dua di kerja di dua tempat yang berbeda, atau lebih domain ke CISSP atau gelar sarjana di bidang terkait. Topik yang dicangkup adalah kontrol keras, kriptografi, telekomunikasi, keamanan jaringan, dan domain keamanan lainnya. Kita masuk ke step berikutnya, step ke-8, yaitu menyelidiki posisi tersedia dalam keamanan cyber. Nah, di Inetcom adalah salah satu lowongan kerja terbesar di situs di seluruh dunia dengan menggunakan peramban pilihan Anda, akses Inetcom dan cari pekerjaan keamanan cyber yang tersedia dalam 2 minggu terakhir. Nah, kami memiliki 32 lowongan pekerjaan di bidang cyber security. Kemudian pertanyaan B, berapa kisaran kerja untuk 10 daftar teratas? Kisaran kerja yang kita dapatkan adalah 3.388.000 sampai 4.437.000. Pertanyaan C, kualifikasi apa yang umumnya dibutuhkan oleh pemberi kerja? Nah, kualifikasi yang mereka butuhkan adalah memiliki pengalaman sekitar 1 sampai 2 tahun untuk posisi junior dalam cyber security, government, risk, dan di berbagai industri. Kemudian, gelar sarjana di bidang teknologi informasi, keamanan cyber, atau bidang yang terkait. Kita masuk ke pertanyaan D. Sertifikasi industri apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ini? Nah, sertifikasi yang mereka butuhkan yaitu Certified Information System Security Professional, Certified Ethical Hacker, dan CompTIA Security Plus. Pertanyaan E, apakah Anda ada sertifikasi yang sesuai dengan tercantum dalam langkah 1A? Itu ada, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu CISSP, CHH, dan CompTIA Security Plus. Pertanyaan terakhir, pertanyaan F. Selidiki sumber daya online yang memungkinkan Anda menguji kemampuan peretasan Anda secara legal. Alat-alat ini memungkinkan orang pemula dengan pengalaman keamanan cyber yang terbatas untuk mempertajam kemampuan pengujian penetrasi mereka seperti Google Groove, eksploitasi, dan pertahanan aplikasi web. Nah, kita mendapatkan adalah yang paling pertama yaitu Google Lure, platform eksploitasi dan pertahanan aplikasi web. Kemudian kita juga mendapatkan Hack the Box, lab keamanan cyber interaktif untuk mengasahkan keterampilan hacking. Kemudian juga kita mendapatkan Try Hack Me, platform pelatihan keamanan cyber dengan berbagai skenario peretasan legal. Kemudian kita mendapatkan O OWASP, Web Global, aplikasi yang dapat membuat untuk menguji dan memahami eksploitasi keamanan web. Dan terakhir kita mendapatkan yaitu Kali Linux, sistem operasi Linux dengan berbagai alat pengujian penetrasi bawaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.